Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Bertemu kembali dengan saya Herdi Nurdin dari Enigma Pakar Edukasi. Sahabat pendidik Indonesia, saya mau berbagi pengalaman sedikit. Ketika saya jadi kepala sekolah di sebuah sekolah di Jakarta, usia sekolah itu baru 5 tahun berdiri. Tetapi saya adalah kepala sekolah yang ke-7. Kebayang nggak sahabat pendidik Indonesia? Usia sekolah baru 5 tahun, tapi sudah ganti kepala sekolah yang ke-7. Sebelum saya 1 tahun usia jabatannya. Tapi sebelumnya ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 1 bulan. Dan ini berdampak pada kepercayaan orang tua kepada sekolah tersebut. Ketika saya ditunjuk jadi kepala sekolah, pada akhirnya saya berpikir bagaimana caranya supaya sekolah ini menjadi lebih baik. Di tengah carut-marut masalah yang terjadi, saya menguras energi, menguras pikiran, menguras tenaga, gimana caranya supaya guru dan kepala sekolah bersinergi, bersatu padu, bagaimana cara memajukan sekolah. Itu sekilas pengalaman yang saya alami. Mungkin sahabat pendidik pernah mendengar atau mengalami sebuah kasus di mana kepala sekolah berdebat hebat dengan gurunya, atau kepala sekolah diremehkan oleh gurunya, atau mungkin kepala sekolah yang didemo oleh gurunya, oleh siswanya. Nih, untuk kasus yang ketiga ini, kepala sekolah yang didemo oleh guru. Bahkan ada sebuah sekolah yang kepala sekolah itu didemo sama gurunya, lalu gurunya itu mengajak murid-muridnya, mengajak orang tuanya untuk mendemo kepala sekolah, yang pada akhirnya kepala sekolah nggak kuat dan keluar dari sekolah yang bersangkutan. Ini pernah saya menangani kasus yang seperti ini. Atau mungkin guru yang keluar masuk secara bersamaan, bedol desa misalkan, karena tidak sejalan dengan kepala sekolah. Tiba-tiba 1 tahun 20 orang guru, 30 orang guru serentak keluar, dan ini membuat sekolah menjadi goyang. Atau mungkin teman-teman atau sahabat pendidik mengalami sebuah kondisi di mana guru itu terkotak-kotak, padahal mereka ada di satu lingkungan sekolah yang sama. Ada kelompok A, kelompok B, apalagi kalau misalkan primordial, ada, mohon maaf, misalkan orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera, itu terkotak-kotak. Dan ini sering terjadi di sekolah. Kemudian atau guru mungkin melaporkan kejelekan kepala sekolah kepada yayasan, sehingga kebijakan-kebijakan sekolah itu dianggap selalu jelek. Karena apa yang terjadi di sekolah, di unit itu sampai ke yayasan, sehingga yayasan langsung intervensi ke unit. Atau mungkin kepala sekolah yang kesulitan menghandle guru yang senior. Kepala sekolahnya baru, gurunya sudah lebih lama ada di sekolah itu. Ini luar biasa. Dan yang berikutnya adalah guru dikeluarkan sepihak tanpa ada kesalahan yang jelas. Tiba-tiba guru yang bersangkutan dikeluarkan oleh kepala sekolah, diberhentikan mendadak. Atau mungkin bahkan yang lebih ekstrimnya, kepala sekolah dilaporkan ke dinas pendidikan sehingga dipanggil bolak-balik. Bahkan ada yang sampai masuk wartawan, ada yang masuk koran, gara-gara berseterunya kepala sekolah dengan para guru. Dan tentunya saja masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang terjadi di sekolah. Mungkin bisa jadi pengalaman saya, pengalaman teman-teman itu berbeda dengan satu sama lain, tergantung pada sekolahnya. Yang menjadi masalah adalah jika ada salah satu kasus yang terjadi di sekolah sahabat pendidik Indonesia, itu tandanya ada bibit konflik antara kepala sekolah dengan guru. Dan ini menarik untuk dibahas. Sahabat pendidik Indonesia, dari berbagai macam kasus yang saya paparkan tadi, apakah sahabat pendidik Indonesia pernah melakukan identifikasi dari kasus-kasus yang terjadi di sekolahnya? Tentunya saja saya sebagai kepala sekolah yang baru melihat kondisi
berbagai kasus yang tadi, saya harus berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Makanya saya melakukan identifikasi sumber utama dari masalah-masalah yang muncul. Karena tentunya saja saya secara pribadi tidak ingin bernasib sama dengan kepala sekolah sebelumnya yang usia jabatannya hanya 1 bulan, 3 bulan, maksimal 1 tahun. Pada akhirnya saya melakukan identifikasi dan saya menemukan 3 sumber utama konflik yang terjadi antara kepala sekolah dengan guru. Sumber yang pertama adalah struktur. Sumber yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama, alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh kepala sekolah dengan guru. Dan yang keduanya adalah cara berkomunikasinya. Sementara sumber yang ketiga adalah karena personil. Nah, beberapa pengalaman saya terkait dengan penanganan konflik ini, maka saya membagi menjadi 3 struktur tadi. 3 sumber utama dari masalah. Yang pertama itu karena struktur. Yuk kita detailkan masalah-masalah apa saja yang muncul akibat dari struktur yang terjadi. Contoh, misalkan yang pertama, kepala sekolah masih mengajar atau memiliki jabatan ganda. Nah, ini sering terjadi. Satu sisi kepala sekolah ada atasan tertinggi di satu unit. Yang kedua, di sisi yang kedua, kepala sekolah harus ngajar. Yang tugasnya sebagai guru, dia harus menyiapkan RPP, dia harus mengajar, dia harus dievaluasi, dia harus supervisi, dia harus membuat soal, dia harus menganalisis soal. Ketika jabatan dia sebagai jabatannya guru, maka yang mensupervisi itu adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sementara secara jabatan di unit, wakil kurikulum adalah bawahan langsung dari kepala sekolah, atau kepala sekolah itu atasannya wakil kurikulum, sehingga muncullah konflik di situ. Bisa jadi enak tidak enak, wakil kurikulum menilai kepala sekolah, dan ini memunculkan ketidakadilan atau perasaan tidak enak tadi ketika wakil kurikulum menilai kepala sekolah, karena di sisi yang lain kepala sekolah menilai wakil kurikulum. Contoh kasus yang kedua, misalkan kepala sekolah masih terlibat di 2 peran sekaligus dalam satu waktu. Contoh, ada sebuah sekolah yang kepala sekolahnya adalah PNS dan dia kepala sekolah di sekolah yang lain, sehingga dia memiliki peran ganda. Kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan, tapi di sisi lain di kepala sekolah di sekolah yang lain. Atau mungkin kepala sekolah sekaligus juga pengurus yayasan. Satu sisi pengurus yayasan harus mensupervisi kepala sekolah dan meminta laporan dari kepala sekolah, tetapi di sisi lain kepala sekolah melaporkan dirinya sendiri, mengevaluasi kinerjanya sendiri kepada dirinya sendiri. Nah, ini ribet urusannya ketika struktur ini tidak jelas. Jadi ini yang pertama ya, yang karena struktur tadi yang mengakibatkan konflik antara guru dengan kepala sekolah. Contoh kasus yang kedua atau masalah yang muncul yang kedua adalah Capsek terjebak masalah teknis. Biasanya kalau kepala sekolah terjebak pada tataran teknis, ini rata-rata kepala sekolah tidak paham job desk-nya, tidak paham uraian tugasnya. Mungkin karena tidak disampaikan oleh yayasan atau dia tidak mencari sendiri, sehingga dia terlibat pada hal-hal yang sangat teknis. Contoh, kepala sekolah harus menyiapkan minum. Kadang-kadang ada kepala sekolah yang buka pintu gerbang dia, nyapu juga dia, nyambut guru juga dia, ngajar juga iya, bagian keuangan juga iya. Akhirnya apa? Kepala sekolah itu tidak jelas level pekerjaannya tuh pada tataran mana. Padahal kepala sekolah itu lebih banyak pada tataran yang sangat strategis. Penyiapan konsep, pembangunan jaringan, penyiapan program-program baru. Nah, kalau masalah teknis ini semua dipikirkan oleh kepala sekolah, lalu kenapa ada guru, kenapa ada wakil, kenapa ada orang-orang lain yang ada di sekolah tadi? Sehingga ini akan menjadikan sistem organisasi menjadi lebih tidak jelas. Nah, itu yang kedua, masalah yang kedua yang muncul, konflik dari kepala sekolah dengan guru.
Yang ketiga, karena leadership kepala sekolah itu sendiri. Ini terkait dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kadang-kadang paradigma kepala sekolah terkait dengan jabatan ini kan berbeda-beda. Sahabat pendidikan Indonesia, ada yang menganggap bahwa jabatan kepala sekolah itu adalah bos, jabatan tertinggi yang harus dihormati, sehingga apapun harus gila hormat gitu. Padahal kepala sekolah kan harusnya melayani. Ada kepala sekolah yang menyebarkan semua delegasinya kepada bawahannya langsung. Dia hanya duduk diam saja, ongkang-ongkang kaki. Semua yang kerja adalah gurunya. Gurunya capek, kepala sekolahnya enak. Bahkan ada kepala sekolah yang datang lebih belakang, pulang lebih awal. Nih, gaya kepemimpinan ini yang membuat guru-guru menjadi lebih tidak nyaman. Dan ini memunculkan konflik yang luar biasa. Apalagi kalau kepala sekolahnya misalkan otoriter, mau menang sendiri, apa yang dia pendapatkan, apa yang dia usulkan harus semuanya mengikuti gitu. Sementara banyak ide-ide kreatif guru yang lebih baik sebetulnya dari idenya kepala sekolah tadi. Dan ini sekali lagi sahabat pendidikan Indonesia, sangat rentan gaya kepemimpinan ini memunculkan konflik antara kepala sekolah dengan guru. Contoh kasus yang keempat yang muncul dari sumber struktur itu adalah rentang kendali yang terlalu luas. Sebetulnya satu orang pimpinan itu memiliki batas pengendalian berapa orang yang harus dia supervisi, berapa orang yang harus dia kontrol. Kalau di sebuah sekolah, gurunya misalkan 200, kepala sekolah ngontrol semuanya, mengatur semuanya, mengevaluasi semua kerjaan yang 200 orang tadi. Kebayang berapa waktu yang diperlukan, berapa tenaga yang harus disiapkan, berapa pikiran yang harus dikeluarkan oleh kepala sekolah untuk mengontrol yang 200 orang tadi. Jadi kebayang capeknya kepala sekolah, super power gitu. So, kepala sekolah menjadi Superman, atau kalau perempuan kepala sekolahnya Superwoman. Ini sangat luar biasa. Nah, yang kelimanya dari konflik yang muncul gara-gara struktur adalah sistem pendelegasian yang tidak jelas. Banyak kepala sekolah yang hanya mempercayai beberapa orang saja dari gurunya, sehingga pekerjaan itu menjadi bertumpuk pada beberapa orang saja. Guru-guru yang lain tidak dilibatkan. Nah, pada akhirnya ketika guru yang lain tidak dilibatkan, dia merasa bahwa saya tidak memiliki sekolah ini karena memang saya tidak dilibatkan oleh kepala sekolah. Yang pada akhirnya guru yang tadi tidak terlibat membentuk kelompok baru. Kelompok yang mohon maaf bahasanya misalkan BSH, barisan sakit hati gitu kan ya. Sehingga dari situ muncul kelompok yang pro kepala sekolah, lalu kelompok yang tidak pro kepala sekolah. Kelompok yang memang acuh tak acuh dengan sekolah, atau kelompok yang memang bekerja keras untuk memajukan sekolah. Ini juga berbahaya ketika sekolah dikatakan sebagai sebuah sistem, tapi terjadi pengkotak-kotakan, terjadi fraksi-fraksi di guru-guru dan kepala sekolah itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam, penyebab dari struktur itu adalah beban kerja yang tidak adil. Guru itu pastikan memiliki beban jam mengajar, baik yang tatap muka maupun yang non tatap muka. Ada guru yang ngajarnya sedikit, ada guru yang ngajarnya banyak. Ada guru yang menjadi panitia banyak kegiatan, tapi ada guru yang tidak pernah menjadi panitia kegiatan. Dan ini menyebabkan guru-guru yang banyak kegiatan tadi, banyak memegang kegiatan tadi, kalau kompensasinya tidak seimbang dengan pekerjaannya, maka ini akan memunculkan komplain. Sementara guru yang biasa-biasa saja, daya juangnya sedikit, kemudian etos kerjanya sedikit, dia akan merasa nyantai dan merasa nyaman dengan kesedikitan pekerjaan tadi. Kalau kompensasinya sama antara guru yang kerja keras dengan guru yang biasa-biasa saja, ini pun pasti ujung-ujungnya adalah memunculkan konflik. Makanya harus ada kestabilan pekerjaan, penyebaran pekerjaan dari masing-masing guru. Nah, yang ketujuh, masalah yang muncul dari sumber masalah struktur adalah tidak adanya KPI atau Key Performance Indicator yang jelas dari kepala sekolah kepada guru. Ini yang memunculkan kebingungan bagi guru. Kepala sekolah menilai guru itu ya semaunya dia,
tanpa diketahui indikator keberhasilan guru tersebut dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, kalau ini terjadi di sebuah sekolah, maka akan sangat berbahaya karena guru akan berpersepsi dia melakukan yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, sementara penilaian kepala sekolah guru belum berbuat apa-apa. Banyak yang mengira bahwa saya sudah yang terbaik, melakukan yang terbaik, cuma penghargaan dari kepala sekolah itu tidak ada. Nah, tetapi ketika kepala sekolah versinya saya inginnya begini, tapi kok Anda melakukan seperti ini, ke gurunya begitu, sehingga disitulah muncul gap persepsi antara yang diberikan oleh guru, apa yang diinginkan oleh kepala sekolah itu berbeda pada akhirnya. Nah, ketika ada perbedaan ini, itu pun pasti akan sekali lagi memunculkan konflik. Nah, ini ada 7 masalah yang bersumber dari struktur. Sahabat Pendidikan Indonesia, faktor sumber konflik yang kedua adalah karena komunikasi. Nah, ada beberapa contoh kasus yang muncul karena salahnya komunikasi. Yang pertama adalah perbedaan visi dan misi. Ketika adanya perbedaan paradigma antara kepala sekolah dengan guru, maka pasti akan memunculkan ritme yang berbeda dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru, karena paradigmanya memang tidak sama. Contoh sederhana, misalkan kepala sekolah ingin menjadi sekolahnya itu sekolah bilingual, tapi kemampuan guru untuk kompetensi bahasa Inggris itu sangat lemah, sehingga akan muncul gap antara keinginan kepala sekolah yang luar biasa, sekolahnya ingin maju, tetapi guru tidak mampu mengejar apa yang menjadi keinginan kepala sekolah yang tadi. Ini sangat membebani nanti kepala sekolah, karena nanti kepala sekolah speednya akan cepat, akan tinggi, sementara guru akan sangat santai-santai saja, gitu kan ya. Contoh yang lain, misalkan sekolah ingin menjadi sekolah SPK, contoh sekolah yang memiliki kerjasama dengan pihak luar, tapi guru maunya yang biasa-biasa saja. Guru hanya beranggapan, toh sekarang gereja sudah banyak, kemudian orang tua sudah percaya, ngapain sih jadi sekolah-sekolah yang lebih hebat dan yang lainnya. Nah, perbedaan paradigma antara kepala sekolah dengan guru tadi pasti memunculkan gap pemikiran yang sangat luar biasa, sehingga nanti kepala sekolah akan pening sendiri. Kepala sekolah itu akan capek sendiri gitu melihat kondisi gurunya seperti itu. Maka nanti kita akan bahas bagaimana cara menyamakan paradigma, dan ini menjadi penting. Yang kedua, masalah yang muncul dari komunikasi itu adalah pola komunikasi. Nah, pola komunikasi itu menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah alat atau media yang digunakan untuk berkomunikasi, dan yang kedua adalah cara yang digunakan oleh kepala sekolah atau guru dalam berkomunikasi. Contoh sederhana yang menyangkut alat, misalkan ya, yang menyangkut alat. Kepala sekolah menegur guru via WA. Pemahaman guru terhadap teguran kepala sekolah dengan membaca tulisan WA itu hanya 7%, sehingga yang 93% makna yang terkandung dari isi tulisan tadi tidak dapat dipahami oleh guru. Itu yang disebut dengan miskomunikasi, gara-gara media atau alat yang digunakan untuk berkomunikasinya salah gitu. Dan itu banyak terjadi miskomunikasi gara-gara itu. Akhirnya muncul persepsi yang berbeda, muncul perbedaan pendapat yang cukup signifikan, sehingga memunculkan konflik. Kemudian yang kedua yang menyangkut cara. Walaupun isi pesannya baik, tapi kalau kepala sekolah menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, menyampaikan kritik, menyampaikan bimbingan itu dengan cara marah-marah, dengan cara menjatuhkan, dengan cara melecehkan guru itu sendiri, dengan cara yang salah yang tidak bisa diterima secara logika dan psikis atau psikologis guru, maka itu banyak terjadi orang berantem gara-gara caranya salah. Memang betul apa yang disampaikan, pasti yang menerima pesan itu juga menyampaikan,
Wah, ini benar sebetulnya, cuma ketika caranya yang salah. Nah ini sekali lagi akan memunculkan persepsi yang berbeda, penerimaan yang berbeda. Gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman atau sahabat pendidik Indonesia, dari rendahnya atau dari sumber konflik yang ada yang terkait dengan komunikasi. Kepala sekolah anti kritik. Nah, ini kepala sekolah anti kritik itu banyak terjadi karena menganggap bahwa jabatan kepala sekolah adalah segala-galanya. Jabatan kepala sekolah adalah bos, semua bergantung kepada dia, semua bergantung pada kepala sekolah itu, sehingga kepala sekolah tidak mau dikritik. Sistem rapat misalkan hanya one way, hanya monolog saja. Guru tidak diberikan kesempatan untuk dialog, guru tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, guru tidak diberikan kesempatan untuk berekspresi. Kadang-kadang dengan model anti kritik ini, kepala sekolah itu melihat guru itu seperti paku yang muncul di permukaan dan kepala sekolah berperan sebagai palu. Jadi ketika ada kritik yang muncul langsung dipalu gitu, sehingga guru pada akhirnya menjadi antipati. Nah, ketika guru antipati dengan program yang disampaikan oleh kepala sekolah karena dia tidak diberikan kesempatan untuk berekspresi, maka yang ada guru bekerja ala kadarnya. Ketika guru bekerja ala kadarnya hanya menggugurkan kewajiban, yang terjadi adalah stagnasi dari kemajuan sekolah karena guru tidak berekspresi, tidak ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh guru. Karena kalaupun berinovasi nantinya akan mentok di kepala sekolah. Sehingga ini akan memunculkan kejenuhan bagi guru, bagi orang tua, bagi siswa. Karena sekali lagi guru sangat ketakutan untuk berekspresi. Kalau sekolah, apalagi sekolah swasta tidak memiliki kreativitas yang baik, maka ujung-ujungnya ya ditinggalkan. Karena muncul kejenuhan dari orang tua, muncul kejenuhan dari siswa terhadap pelayanan sekolah itu menjadi ya stagnan, tidak berubah, tidak ada progres yang luar biasa. Dan ini tiga hal ini yang dari sumber komunikasi. Yang pertama adalah pola komunikasi yang menyangkut dua hal. Yang pertama adalah alat dan medianya. Yang kedua adalah paradigma, gitu karena perbedaan visi dan misi. Dan yang ketiga adalah anti kritik. Itu sumber dari komunikasi. Sahabat pendidik Indonesia, sumber utama konflik antara kepala sekolah dengan guru yang nomor 3 itu karena personal. Personal ini menyangkut aspek kepribadian kepala sekolah atau kepribadian guru sendiri. Biasanya ada beberapa masalah yang menyebabkan aspek ini muncul. Contoh misalkan yang pertama, guru kurang pengalaman. Ketika sekolah memiliki guru baru, guru yang baru lulus dari universitas, kan tentunya saja pengalaman mereka secara praktek di lapangan dalam hal handling anak, dalam hal mengajar, itu masih minim. Kemudian kalau kepala sekolah ekspektasinya tinggi, harapannya tinggi terhadap guru tersebut, ini akan terjadi gap antara kemampuan guru, kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan harapan yang dibebankan oleh kepala sekolah terhadap guru tersebut. Dan ini akan membuat banyak waktu yang harus diberikan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru senior untuk membina guru tersebut sehingga masuk pada standar yang disesuaikan dengan keinginan kepala sekolah. Apalagi kalau di sekolah tidak ada proses magang, tidak ada proses pelatihan, tidak ada proses pendampingan, tidak ada proses tandem misalkan, atau apalagi dalam hal misalkan pelatihan yang sifatnya workshop langsung ke daging, ilmunya mendidik misalkan. Nah, ini akan memunculkan tadi gap yang sangat besar antara keinginan kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Makanya kepala sekolah harus mencari guru-guru yang paling tidak mau diatur, paling tidak mau dididik, kepala sekolahnya mau bersabar dalam
kondisi guru yang lemah kompetensinya, si guru harus memiliki kemampuan untuk belajar supaya dia cepat-cepat sesuai dengan standar yang diinginkan oleh kepala sekolah masuk pada area itu. Yang kedua, masalah yang muncul dari aspek personal adalah one man show. Kepala sekolah sulit mempercayai orang lain sehingga kepercayaan pekerjaan itu harus dia yang melakukan. Dan kalau ini terjadi, nanti kepala sekolah punya dua penyakit. Yang pertama migrain, yang kedua vertigo. Karena pusing mikirin semua pekerjaan, dia harus yang handle. Sementara harusnya kan ada aspek pendelegasian, misalkan ya pembagian tugas yang jelas antara satu guru dengan guru yang lainnya. Kalau semua pekerjaan itu yang menghandle adalah kepala sekolah, ya dia seperti sedang menggali kuburannya sendiri, gitu kan ya. Kenapa? Ya karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Tidak bisa semua orang mengerjakan atau satu orang mengerjakan semua hal. Dan kasihan kepala sekolah dengan model yang seperti ini, one man show. Akhirnya depend on. Kalau sekolah sudah depend on, bukan by system, maka ketika kepala sekolah itu pergi, akan ada proses perubahan yang berbeda dari kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru, atau ada paradigma yang berbeda antara kalau kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru. Atau mungkin yang kedua, kepala sekolah memang perfeksionis, terlalu perfeksionis, standarnya harus dengan sesuai standarnya dia, padahal tadi kan kemampuan guru itu kan berbeda-beda gitu kan. Ada satu guru yang dalam satu waktu bisa mengerjakan beberapa hal. Ada guru yang hanya fokus pada satu pekerjaan, baru selesai pekerjaan, nah dia baru menerima pekerjaan yang lainnya gitu kan. Nah kalau guru kemudian dipaksa untuk mengikuti standarnya kepala sekolah yang perfeksionis tadi, maka ujung-ujungnya kepala sekolah pusing karena semua pekerjaannya dia ujung-ujungnya tidak bisa dilepaskan kepada orang lain, sehingga proses kaderisasi pada guru-guru menjadi tidak ada. Itu yang kedua terkait dengan one man show, kepala sekolah ingin bermain sendiri. Yang ketiga, aspek yang muncul dari persoalan personalitas atau personal adalah senioritas. Ini biasanya terjadi kepada kepala sekolah yang baru menjabat, kemudian di sekolah itu banyak guru-guru senior. Leadership itu, sahabat pendidik Indonesia, itu dibangun dari dua hal. Yang pertama dari aspek sosial, yang kedua dari aspek kewenangan. Pengaruh yang secara sosial, contoh guru senior kan pasti sudah banyak dikenal oleh guru-guru yang lainnya, sudah lebih lama, kemudian sudah punya pengaruh yang luar biasa ke orang tua, ke yayasan, ke guru-guru yang lainnya. Tetapi dia tidak punya kewenangan. Sementara kepala sekolahnya baru yang dikasih kewenangan, sehingga ketika muncul senioritas kayak tadi, maka akan ada dua pimpinan, dua orang yang memiliki pengaruh. Yang pertama kepala sekolah yang diberikan kewenangan oleh yayasan untuk memimpin, tetapi ada guru senior yang punya pengaruh secara sosial kepada guru-guru. Kalau kepala sekolah berseberangan pendapat dengan guru senior yang ada di sekolah, nah itu pasti memunculkan konflik karena kebijakan sekolah akan selalu ditentang oleh guru yang bersangkutan, sehingga semua program sekolah tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Yang akhirnya kalau ketika sekolah programnya tidak bisa berjalan dengan baik, ujung-ujungnya kan pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh guru kepada siapa? Kepada siswa, kepada orang tua. Kalau pelayanannya kurang baik, maka ya sekali lagi muncul komplain dari orang tua, dari siswa terkait dengan tadi pelayanan yang diberikan oleh guru gitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap roda organisasi sebuah sekolah. Yang keempat, aspek yang sangat biasa muncul di
masalah karena personalitas adalah pimpinan yang baper. Ini terkait dengan pimpinan yang punya kepribadian yang agak sedikit berbeda dengan perilakunya guru. Misalkan pimpinan gampang kesinggung, gampang marah, gampang temperamental gitu kan ya. Luar biasa. Ini kalau punya pimpinan baper, guru-guru itu akan sangat tidak nyaman bekerja dengan pimpinan yang sangat baper. Padahal seharusnya pimpinan kan melayani, bukan hanya untuk dilayani, tapi bagaimana pimpinan itu melayani para guru. Sehingga pimpinan memang harus kuat secara mental, harus kuat secara fisik. Kalau pimpinan baper, dikit-dikit sakit, guru tidak masuk, dia stres, orang tua komplain, dia stres, gitu kan ya. Nah, ini menjadi berbahaya ketika kepala sekolah punya sifat atau punya kepribadian yang baper, gitu kan ya. Baper itu apa ya, bawa perasaan gitu kan ya. Dikit-dikit pakainya hati, dikit-dikit padahal guru sedang bercanda sebetulnya, tapi itu dianggapnya menjadi lebih serius. Nah, kepala sekolah itu harus punya humor yang ya cukup luar biasa lah, karena kan mengurus sekolah itu sudah sulit, jadi hidup ini jangan dipersulit gitu. Makanya kepala sekolah harus memiliki keluasan hati, kejernihan pikiran, terutama pada aspek perasaan, karena ini menjadi penting. Kenapa teman-teman pimpinan itu harus memiliki keluasan hati dan kejernihan pikiran? Ya, sekolah itu kan banyak aspeknya, banyak orang yang terlibat di situ. Sistem komunikasinya juga akan sangat berbeda ketika contoh misalkan kepala sekolah berkomunikasi dengan guru yang S1, S2, S3, kemudian lalu kepala sekolah harus berkomunikasi dengan OB yang mohon maaf lulusannya SMP, lulusannya SMA. Apalagi kalau dengan tukang kebun misalkan yang sekolah saja tidak gitu kan ya. Kan itu dari segi akademik, dari segi intelektual itu pola pendekatannya berbeda karena pengalaman serta wawasan mereka juga berbeda. Kebayang kalau kepala sekolah baperan gitu. Seperti itu ya teman-teman atau sahabat pendidik Indonesia. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah exclusivity atau eksklusivitas jajaran pimpinan. Eksklusif pimpinan itu harus boleh jadi pimpinan tapi dari golongan dia saja. Ada tuh beberapa sekolah yang menerapkan konsep itu gitu. Jadi syarat menjadi pimpinan itu golongan tertentu. Contoh misalkan primordial, dari kesukuan, dari golongan pemikiran, dari golongan agama tertentu, dari golongan sekte tertentu gitu. Dan ini berbahaya karena di Indonesia ini kan hampir semua sekolah Bhinneka Tunggal Ika gitu. Di negara kita kan menganut sistem itu. Semua sekolah pasti berbeda-beda suku bangsanya, berbeda-beda bahasanya, berbeda budayanya. Nah, kalau sistemnya sektarian, eksklusif tadi, maka memunculkan gap. Maka muncul tadi itu perbedaan golongan, praksi-praksi di sekolah itu sangat tidak mengenakan. Karena yang satu mungkin akan sama-sama bekerja sama, tapi dengan yang lain tidak bisa bekerja sama. Padahal sekali lagi sekolah merupakan bagian dari sebuah sistem yang satu sama lain harus saling membutuhkan, harus saling menopang, harus saling mensupport. Jangan seperti orang yang sedang lagi berjudi, ya, berada di meja yang sama, di tempat yang sama, tapi niatnya berbeda, tujuannya berbeda, strateginya berbeda, sehingga mereka hanya menguntungkan pribadinya masing-masing. Dan ini sekali lagi tidak boleh ada di sekolah. Kemudian yang keenam, masalah yang biasa muncul dari persoalan sumber personal adalah nepotisme. Yang biasa terjadi adalah keluarga sekolah yang menjadi kepala sekolah. Keluarga yayasan maksud saya, keluarga yayasan yang menjadi kepala sekolah. Dan kalau keluarga yayasan secara kompetensinya bagus, nggak ada masalah apa-apa sebetulnya. Mau dari keluarga, mau bukan dari keluarga. Kalau dia memang kompeten untuk menjadi kepala sekolah, itu tidak ada persoalan apa-apa. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika keluarga yayasan masuk menjadi kepala sekolah dan kepala sekolah tadi yang dari keluarga yayasan itu tidak memiliki kompetensi yang baik untuk menjadi kepala sekolah. Sehingga ujung-ujungnya adalah bahasa Jawa itu apa ya? Ewuh pakewuh gitu ya.
karena keluarga yayasan orang segan untuk ngomong, segan untuk memberikan kritik, segan untuk memberikan pengarahan, masukan dan yang lainnya. Karena apa? Karena ujung-ujungnya pasti ujungnya ke yayasan. Guru akhirnya pemikirannya menjadi mandul, dan di mana-mana nepotisme itu tidak baik, sahabat pendidik Indonesia. Dan yang kedua dari aspek nepotisme ini, contoh kasusnya adalah keluarga kepala sekolah yang menjadi guru. Contoh, kepala sekolahnya adalah ibunya, gurunya adalah anaknya. Kan pasti, apalagi kalau misalkan anaknya nih masih bujangan, yang dia tuh rumahnya masih juga dengan ibunya yang kepala sekolah. Ketika anaknya terlambat, kira-kira kepala sekolah yang orang tuanya, yang bapaknya atau yang ibunya mau menegur nggak guru yang terlambat tadi, yang anaknya? Dan ini luar biasa gitu loh. Ketika ada guru sebagai anak, kemudian kepala sekolah, bapaknya, ayahnya, atau ibunya. Nah, proses reward and punishment atau hukuman dan hadiah itu akan menjadi tidak berjalan. Karena penilaiannya kan pasti ujung-ujungnya penilaian kekeluargaan. Artinya ya golongan darah lah gitu, satu darah, satu nasab. Masa dimaki-maki gitu kan ya, atau dimarahin atau dinasihati di depan umum, kepala sekolah menasihati anaknya sebagai gurunya. Dan ini menjadi tidak sehat hubungan organisasi seperti ini, karena memang banyak terjadi. Makanya kalau misalkan ada di sekolah yang model seperti itu, baiknya itu tidak satu unit. Contoh misalkan kepala sekolah dari SD, nah anaknya simpen di SMP, atau tidak langsung berhadapan antara kepala sekolah yang keluarganya dengan keluarga yang tadi anaknya atau ponakan atau siapapun dalam bentuk keluarga tadi. Dan memang ada beberapa keputusan dari HRD beberapa sekolah tidak bolehkan atau melarang satu keluarga berada pada satu yayasan misalkan ya. Tapi ada juga yang membolehkan tetapi beda unit gitu. Kalau masih beda unit nggak ada masalah. Nah, kerugiannya kalau misalkan contoh ada guru, suaminya guru. Nah, guru perempuan sedang melahirkan. Pasti kan suaminya menungguin istrinya yang sedang melahirkan. Ketika istrinya kan pasti cuti, tidak masuk kelas kan, tidak ngajar gitu. Pasti izinnya dua orang. Suaminya alasannya mendampingi istrinya alasannya melahirkan, sehingga sekolah kehilangan dua orang sekaligus gitu. Dalam satu waktu 2 kelas kosong, dan ini akan merepotkan kepala sekolah pada aspek proses pembelajaran. Nah, itulah beberapa hal yang muncul akibat persoalan dari sumber personil. Sahabat pendidik Indonesia, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana solusi dari masalah konflik antara kepala sekolah dengan guru. Ada beberapa seni yang saya gunakan untuk membangun sinergi antara pimpinan dengan guru. Tetapi sebelum solusi saya jelaskan, saya ingin menyampaikan dulu beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah secara praktis. Yang pertama, kepala sekolah itu harus memiliki keterampilan meneladankan. Artinya, kepala sekolah itu harus menjadi contoh yang baik. Dia harus melakukan terlebih dahulu sebelum gurunya melakukan. Contoh sederhana misalkan, kalau kepala sekolah berharap gurunya disiplin, datang lebih awal, RPP semuanya sudah selesai, semua administrasi rapih dan yang lainnya, maka kepala sekolah harus bisa menjadi contoh. Datang lebih awal, RPP yang dibuat lebih rapih dan yang lainnya. Sehingga kepala sekolah tidak punya celah untuk diprotes. Nah, ini menjadi penting. Kenapa kepala sekolah harus melakukan duluan? Karena apa yang disampaikan oleh kepala sekolah akan bermakna jika sudah dilakukan terlebih dahulu. Sehingga guru-guru akan bisa menjadi contoh. Cuma kadang-kadang contoh saja nggak cukup. Harus ada yang kedua, yaitu bagaimana keterampilan menganjurkan. Nah,
keterampilan menganjurkan ini terkait dengan keterampilan kepala sekolah dalam memotivasi guru. Gimana supaya ritme kinerja guru itu terus tidak statis, terus dinamis, terus berkembang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Bahkan kalau perlu, ketika guru melihat kepala sekolah, guru itu langsung sudah terinspirasi. Nah, ini kan kalau model kepala sekolah itu keren banget gitu loh. Kepala sekolah mampu memotivasi guru sehingga ketika guru berhadapan dengan kepala sekolah dan kepala sekolah berada di sekitar guru-guru, guru merasa nyaman, guru merasa aman, guru merasa tentram, ada pengayom, ada keluarganya di situ, ada penjaganya di situ. Sehingga sebelum kepala sekolah menyebutkan maksud tujuan pun kayaknya guru yang bersangkutan udah paham apa yang diinginkan oleh kepala sekolah. Sekali lagi, keterampilan yang kedua adalah keterampilan menganjurkan, harus bisa memotivasi. Dan keterampilan yang ketiga adalah keterampilan mengharuskan. Kepala sekolah itu bukan hanya nyuruh, memotivasi, kemudian dibiarkan begitu saja. Harus ada reward dan punishment yang jelas. Ketika guru melakukan segala sesuatunya dengan baik, dia berprestasi, maka kasih hadiah, kasih penghormatan, kasih apresiasi. Tapi kalau ada guru yang kinerjanya kurang baik, kinerjanya di bawah standar, kepala sekolah lakukan pendekatan, lakukan pembimbingan, arahan, tanya kendalanya apa, lalu berikan solusinya. Kalau dia tidak memenuhi kualifikasi dengan standar waktu yang sudah ditentukan, maka kepala sekolah harus berani mengharuskan, harus berani nyuruh dengan tegas, harus berani memberikan punishment. Agar kepala sekolah memiliki ketiga keterampilan yang tadi saya sebutkan, keterampilan meneladankan, keterampilan menganjurkan, keterampilan mengharuskan, maka kepala sekolah harus memiliki modal. Nah, modal ini ada 5. Yang pertama, kepala sekolah harus memiliki keluangan waktu. Artinya, kepala sekolah mungkin waktunya akan lebih banyak di sekolah. Contoh sederhana, misalkan kepala sekolah datang lebih awal, pulang lebih belakang. Guru libur, kepala sekolah tidak libur gitu. Ini yang salah satu yang saya selalu lakukan. Di pagi hari saya selalu datang lebih awal untuk memastikan menyambut guru, menyambut siswa, menyambut orang tua yang mengantar siswa. Memastikan semua proses pembelajaran persiapannya sudah baik, guru-guru sudah berada di ruang kelas dengan semua persiapan yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran hari itu, sehingga orang tua menjadi lebih percaya ketika orang tua itu mengantarkan anaknya, lalu yang menerima anaknya itu kepala sekolah. Dan ini salah satu kelebihan menurut saya, karena orang tua ketika ada masalah langsung bisa bicara di situ, bisa ngobrol di situ, ada masukan bisa langsung di situ, sehingga masalah-masalah yang pretelan-pretelan itu bisa langsung diselesaikan. Kemudian yang keduanya, ketika pulang, saya waktu itu sekolah punya sekitar 26 mobil jemputan. Saya selalu memastikan setiap anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 dijemput dengan orang yang memang berhak untuk menjemput. Saya cek mobil jemputan satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 26. Memastikan semua anaknya ada di jemputan, semua anaknya berangkat dari sekolah dengan sopir yang sesuai dengan urutan jemputannya. Kalau ada orang tua yang menjemput, saya memastikan anaknya dijemput oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Karena mohon maaf kan sering terjadi kasus misalkan penculikan, anak pergi dari sekolah, pulang jalan kaki, orang tuanya mau jemput, tiba-tiba anaknya nggak ada di sekolah. Gitu. Karena saya pernah ngalamin hal juga yang seperti itu. Tiba-tiba ada orang tua telepon jam 5 sore, anaknya belum pulang. Kita sekolah pulang jam 4, kan ada jeda 1 jam. Anaknya belum nyampe rumah, orang tuanya belum berangkat jemput. Karena anaknya nungguin lama, akhirnya dia naik ojek sendiri. Nah, kalau orang tua datang ke sekolah lalu mendapati anaknya tidak ada di sekolah, sementara sekolah tahu bahwa anaknya sudah berangkat pulang
dari sekolah. Nah ini kan memunculkan kekhawatiran bagi orang tua. Makanya saya selalu memastikan bahwa anak itu nyampe ke rumah dengan selamat, aman, kemudian dijemput dengan jemputan yang memang sudah yang berhak menjemputnya. Nah berikutnya juga ketika kepala sekolah mengatur strategi, pasti kan lebih banyak berpikir. Guru libur, ya kepala sekolah nggak libur. Guru enak-enakan di rumahnya, kepala sekolah mungkin bisa jadi di sekolah. Guru berangkat lebih belakang, kepala sekolah berangkat lebih awal. Guru pulang lebih awal, kepala sekolah pulang lebih belakang. Itu keterampilan atau modal memiliki keluangan waktu. Yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah itu harus memiliki modal ketahanan terhadap stres. Karena beban mental, beban masalah kepala sekolah itu banyak. Dia itu berada di posisi tengah-tengah. Dari atas ditekan oleh yayasan, dari bawah gitu kan ya ditonjok sama guru-guru. Samping kiri kanan siswa sama orang tuanya merubutin, komplain lah, macam-macam lah, nggak saran dan yang lainnya. Kalau kepala sekolah nggak tahan terhadap stres, maka yang terjadi kepala sekolah ya sakit tipes, sakit vertigo gitu, masuk rumah sakit, badannya kurus. Kalau yang ketika stres dia mikir nggak mau makan, tapi badannya tambah gemuk. Kalau misalkan dia ketika stres makan, ketika stres makan, kan luar biasa gitu kalau kepala sekolah modelnya kayak begitu. Makanya tadi kepala sekolah itu harus tahan terhadap stres, luaskan pikiran, bersihkan hati. Nah, anggap saja semuanya bagian dari proses yang harus dilalui. Nikmatin prosesnya. Jadi tahan terhadap stres itu banyakin aja bersyukur. Modalnya HHNS. Nah ini rumus. HHNS. Hadapi, hayati, nikmati, syukuri. Nah, ini semuanya akan menjadi ringan ketika ada masalah. Lakukan dengan baik, hadapi dengan baik. Ketika ada kebahagiaan, rayakan dengan sekedarnya, tidak terlalu berlebihan. Ketika ada masalah besar, jangan terlalu dianggap kecil gitu kan ya, atau jangan terlalu dipikirin luar biasa gitu kan ya. Jadi santai saja, sehingga ketika kita bersyukurnya lebih banyak, nah imunitas stresnya akan menjadi lebih baik. Nah untuk tahan terhadap stres itu, kepala sekolah itu harus kuat ibadahnya, kuat hablum minallahnya, kuat hubungan dia dengan Tuhannya, itu akan mempertebal imunitas terhadap stres tadi. Makanya kepala sekolah tadi harus jadi tauladan supaya apa ya tadi? Supaya bisa tahan terhadap stres. Yang ketiga, modal yang ketiga yang harus dimiliki oleh kepala sekolah itu harus visioner. Artinya apa? Kepala sekolah itu harus cerdas, harus memiliki visi ke depan, memiliki proyeksi ke depan, sekolah ini mau dibawa kemana. Karena memang di sekitar kita kan pasti kalau dalam bentuk analisis SWOT kan pasti ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kekuatan, kelemahan itu menjadi faktor internal. Kekurangan, peluang dan ancaman, sekali lagi peluang dan ancaman itu menjadi faktor eksternal. Gimana caranya supaya kita mampu memaksimalkan peluang, memaksimalkan kekuatan, meredam kelemahan, meredam tantangan dan ancaman, sehingga setiap tahun selalu ada hal yang baru, selalu ada ide baru, kreativitas baru, baik dari segi program sekolah, proses pengembangan. Kalau di restoran, misalkan kalau saya analogikan di restoran, visioner itu kepala sekolah itu harus setiap tahun, kalaupun setiap bulan ada yang disebut dengan menu baru. Jadi orang tua nggak bosan dengan program kita, sehingga nama-nama kita itu selalu diingat sama orang tua. Nah sehingga sekolah kita akan terus menjadi pionir, tidak menjadi follower. Karena beda antara kualitas pionir dengan kualitas follower. Kalau pionir itu selalu di depan gitu kan ya. Nah ini kepala sekolah gitu. Artinya apa? Kepala sekolah harus berani ngegas sebetulnya. Ngegas itu gimana? Ya harus berani ngambil resiko dari apa yang akan dihadapi besok hari di sekolah kita. Ya kalau kepala sekolah nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk ngambil resiko, ya pasti kepala sekolah akan datar-datar saja gitu. Kenapa? Ya karena nggak berani ngambil resiko. Salah satu sifat visioner itu ya tadi berani ngambil
Resiko karena ketika program kita luncurkan, kebijakan kita luncurkan, pasti kan kemungkinannya ada 3. Ya, pertama diterima, yang kedua diabaikan atau ditolak, yang ketiga yang nggak ada yang menerima, nggak ada yang ditolak, artinya cuek-cuek saja. Itu hal yang wajar. Tinggal nanti ketika program, ketika strategi, ketika kebijakan kita sampaikan, tinggal dihitung berapa persentase yang mendukung, berapa persentase yang mengabaikan atau biasa-biasa saja, berapa persentase yang menolak program kita. Sekali lagi, kepala sekolah harus cerdas, kepala sekolah harus punya visi ke depan agar sekolah menjadi pionir setiap tahun. Ada progres setiap tahun yang didapat oleh sekolah, baik dari segi kuantitas siswa maupun dari segi kualitas atau prestasi siswa dan sekolah itu sendiri. Yang keempat, modal bagi kepala sekolah itu harus menjadi perekat. Kenapa kepala sekolah harus menjadi perekat? Karena yang dibangun di masyarakat sekolah itu adalah kepribadian. Pasti pemikiran yang dihadapi oleh kepala sekolah itu adalah manusia. Manusia itu punya 2, punya hati, punya rasa. Maka ketika kita ingin memberdayakan mereka, ketika mereka ingin sinergi dengan kita, sentuhlah hatinya, sentuhlah rasanya. Sehingga mereka kalau sudah ikut dengan hati kita, satu irama, satu ritme, ya itu akan dengan sendirinya semua yang ada di kita, di bawah kita, itu akan ngikutin gerbong kita. Karena ibarat kita dalam perahu, misalkan ya kalau kita ngayuhnya luar biasa, cepat, tapi ada orang yang ngebolongin kapal, kira-kira diapain tuh? Prinsipnya satu, sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, saya mendengar, saya melakukan. Dan ini harus ada kesamaan chemistry antara semua lini yang ada di sekolah. Ini contoh yang saya lakukan ketika saya menjadi perekat itu adalah saya memastikan bahwa diri saya ini hanya sebatas batu bata. Artinya apa batu bata? Ketika ada bangunan yang kosong ya saya masuk di situ gitu kan. Ada beberapa hal yang saya lakukan, contoh misalkan sederhananya, saya selalu ikut arisan. Arisan apa? Arisan guru. Kan pasti berkelompok-kelompok tuh. Ada arisan tim catering, ada tim driver, ada arisan guru level 1, level 2. Karena gurunya banyak waktu itu sekitar hampir 150 lebih. Jadi arisan itu dibagi menjadi per level. Guru yang level 1, level 2, level 3. Nah saya tuh setiap pekan itu ikut arisan walaupun memang nggak besar gitu kan ya. Kenapa? Ya, saya jadi tahu rumahnya karena setiap arisan kan pasti keliling ke rumahnya gitu kan ya, tahu keluarganya, mereka juga tahu rumah saya dan yang lainnya. Sehingga awalnya antara guru berantem dengan driver, OB berantem dengan guru, catering berantem dengan driver. Ketika saya masuk dan memberikan pengarahan, memberikan nasihat, memberikan masukan, mereka sudah enak dengan kita, semuanya merasa nyaman dengan kita, hal-hal yang tadi itu tidak terjadi lagi karena kita fungsinya sebagai perekat gitu. Orang yang merekatkan mereka itu kalau ibaratnya bahan bangunan, ada yang berperan sebagai semen, ada yang berperan sebagai batu bata, ada yang berperan sebagai pasir, ada yang berperan sebagai besi dan yang lainnya. Kita ini manajernya, kita ini kepala sekolah, tukangnya yang mencampurkan semen dengan pasir, semen dengan batu bata sehingga berdirilah sebuah bangunan yang kokoh. Ini peran kepala sekolah, makanya seninya tingkat tinggi kalau untuk menjadi kepala sekolah. Harus berani fokus, berani keluar keringat lebih banyak, berdarah-darah. Ya jangan sampai berdarah kan bahaya, kalau berdarah kan berantem pakai golok gitu kan. Nah gimana caranya supaya kepala sekolah itu menjadi perekat? Itu modal yang keempat. Modal yang kelima adalah berani pasang badan. Artinya apa? Tidak ada guru yang salah. Kepala sekolah harus ngejagain guru. Di contoh yang saya lakukan misalkan ya, orang tua itu tidak boleh komplain ke guru. Kalau orang tua komplain, datang ke ruangan kepala sekolah. Sehingga guru fokus ngajar, guru fokus memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Kalau guru lagi ngajar, orang tua komplain, ditelepon macam-macam, dia nggak fokus akhirnya. Sehingga pelayanan menjadi kurang memuaskan bagi siswa, pelayanan kurang memuaskan bagi orang tua gitu. Makanya saya jagain. Apapun yang terjadi, ya salahnya salah
kepala sekolah. Tapi kalau guru berprestasi, saya angkat gurunya, saya kasih prestasi gurunya, saya kasih apresiasi gurunya. Tapi kalau ada guru yang salah, selalu bilang itu salah saya sebagai pimpinan. Ya, karena tadi tidak ada guru yang salah. Yang salahnya mungkin kepala sekolah yang kurang membina, kepala sekolah yang kurang mengarahkan, perintahnya tidak jelas, KPI-nya tidak jelas, sehingga guru tidak paham dan dia pada akhirnya menjadi berbuat kesalahan gitu loh. Nah, ini penting teman-teman, 5 hal ini, 5 modal ini penting dikuasai oleh kepala sekolah. Setelah itu baru kita bikin strategi. Kalau tadi tuh keterampilan, 3 keterampilan dikuasai sudah, 5 modal udah dikuasai, maka saya akan memberikan tips dan trik bagaimana membangun sinergi antara pimpinan dengan guru. Ini berdasarkan pengalaman saya, gitu kan ya. Ketika di awal-awal saya ditunjuk sebagai kepala sekolah, yang saya lakukan karena kondisinya waktu itu sedang sangat luar biasa, konfliknya di mana-mana, terjadi faksi di mana-mana, gitu kan ya. Ke dinasnya kurang baik, yayasan dengan guru kurang baik, dengan orang tua banyak komplain. Di tahun-tahun awal saya melakukan strategi yang pertama, yaitu adalah penyamaan paradigma. Penyamaan paradigma ini penting karena kalau kita mau menuju ke tempat yang baru, ke tujuan yang baru, kita ini harus tahu dulu, sepakat dulu kita ini mau kemana, pakai jalur yang mana, pakai kendaraan apa, hari apa berangkat, berapa bekal yang kita siapkan, proses di jalannya seperti apa. Nah, ini harus tahu dulu, jangan sampai perbedaan paradigmanya terlalu mencolok. Saya pingin ke Bandung misalkan ya, guru-guru pingin ke Jakarta, yayasan pingin ke Surabaya. Nah, ini nggak sinkron modelnya kayak begini. Makanya yang saya lakukan adalah penyamaan paradigma. Sehari setelah saya ditunjuk sebagai kepala sekolah, saya datang ke yayasan. Bawa kelompok guru yang sifatnya tim think tank. Saya nanya dulu ke yayasan, maunya gimana? Sekolah ini maunya diapain? Nah, gitu kan ya. Sehingga ketika kita sudah datang ke yayasan, kan kita tahu clue-nya. Yayasan itu maunya gini, gitu kan ya. Pastikan yayasan punya harapan dong ketika dia mendirikan sekolah, punya ide, punya visi ke depan, punya goal, gitu kan ya, yang ingin dicapai. Kita adalah orang yang menyampaikan goalnya yayasan. Setelah selesai dengan yayasan, paradigmanya sama, maka yang saya lakukan panggil guru. Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan nih dalam hal penyamaan paradigma dengan guru. Yang pertama, di awal tahun ajaran saya open house. Open house itu apa? Nah, guru-guru itu diundang ke rumah untuk makan, hanya makan. Jadi tidak boleh ngomongin hal yang lain selain makan. Kalau udah makan kenyang pergi, nggak apa-apa pulang. Sehingga ketika guru semuanya datang ke rumah saya, dia tahu keluarga saya, istri saya, anak saya, gitu kan ya. Kemudian istilah kasarnya, mohon maaf, harta yang saya miliki dia tahu. Ada kursi apa enggak, gitu. Ada jam dinding apa enggak, ada keset apa enggak, gitu. Rumahnya mereka tahu, aset yang saya miliki pada saat awal tahun itu mereka tahu, sehingga muncul sinergi di situ, muncul rasa empati, oh begini, sehingga guru-guru itu merasa menjadi keluarga kita. Ingat, kadang-kadang masalah itu hanya diselesaikan dengan makan, gitu kan ya, dengan tangan terbuka. Jadi ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, tidak ada yang serius di situ, gitu kan ya. Nah, itu ngobrol santai, selesai, pulang mereka. Nah, itu yang pertama, open house. Kemudian yang keduanya, raker. Saya raker itu rapat kerja. Itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, saya ikut raker dengan yayasan untuk memastikan target yayasan itu seperti apa. Setelah itu saya bikin pra-raker. Setelah saya tahu clue dari yayasan, saya bikin pra-raker. Itu orang-orang yang para koordinator level, koordinator bidang, gitu kan ya, termasuk koordinator TU, koordinator Sarpas dan yang lainnya. Memastikan apa yang diinginkan oleh yayasan diterjemahkan oleh masing-masing bidang. Sehingga
keinginan yayasan kita terjemahkan, setelah itu kita sampaikan kembali ke yayasan. Baru kita ketok palu dalam bentuk RAPBS atau RKAS ya, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. 1 tahun kita akan melaksanakan apa? Tahun pertama atau semester pertama, semester kedua, dari mulai bulan Juli, Agustus, September sampai nanti bulan Juni. Dari mulai istilah kasarnya siswa assalamualaikum sampai siswa waalaikumsalam gitu. Itu diraker di situ disamakan dulu paradigmanya. Kemudian yang ketiga, kan setelah direncanakan pasti dong harus ada yang disebutkan monitoring dan evaluasi. Saya melakukan monitoring dan evaluasi secara bertingkat. Jadi tidak langsung saya ke guru, saya melalui koordinator. Jadi nanti ada kepala sekolah, di bawahnya ada wakil kepala sekolah, baru koordinator. Nah terakhir baru ke guru. Evaluasinya bertingkat sehingga guru itu dinilai, guru disupervisi oleh banyak pihak, bukan hanya oleh kepala sekolah, tapi juga oleh koordinatornya dinilai, diperhatikan, dididik, dibina gitu kan ya. Nah ini 3 hal yang saya lakukan untuk penyamaan paradigma. Yang pertama adalah open house di rumah. Yang kedua raker dibagi menjadi 2, ada pra-raker dan raker unit gitu kan ya. Dan yang ketiga evaluasi bertingkat yang dilakukan oleh sesama guru, yang dilakukan oleh koordinator level atau koordinator bidang, oleh wakil kepala sekolah, dan saya sendiri yang sebagai pucuk pimpinan terakhir dari 1 unit itu memberikan evaluasinya sehingga guru bisa lebih komprehensif dalam aspek penilaian kinerjanya. Masih banyak lagi tips-tips membangun sinergi antara guru dan kepala sekolah lainnya. Tonton video selanjutnya. Jangan lupa klik, like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu lagi. Salam pendidikan.